Mudik seharusnya menjadi perjalanan penuh harapan. Pulang ke rumah, bertemu keluarga, dan menghapus lelah setelah setahun bekerja. Namun bagi Gilang, perjalanan malam itu justru berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat roda motornya memasuki Jalan Randu Jajar, Pemalang, suasana mendadak terasa berbeda. Jalanan sepi, udara dingin menusuk, dan firasat aneh mulai menghantui. Hingga akhirnya, sesuatu yang tak seharusnya terlihat menampakkan diri dan mengubah mudik sederhana menjadi teror nyata yang akan ia ingat seumur hidup. Halo semuanya, selamat datang kembali di Perjalanan Horor Misteri, tempat di mana kami berbagi kisah-kisah horor nyata yang terjadi di sekitar kita. Kisah yang mungkin terdengar seperti cerita, tetapi dialami langsung oleh orang-orang biasa. Pada video kali ini, kami akan mengajak kalian menyimak sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh seseorang bernama Gilang saat menjalani perjalanan mudik melewati Jalan Randu Jajar, Pemalang. Sebuah jalur yang terlihat biasa di siang hari, namun menyimpan cerita kelam ketika malam tiba. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua perjalanan berjalan sesuai rencana dan tidak semua jalan aman untuk dilewati kapan saja. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, kami ingin mengajak kalian semua untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Caranya sangat sederhana, cukup dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor nyata lainnya yang akan kami bagikan. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas. Sekarang, siapkan diri kalian, pasang earphone, dan mari kita mulai kisah mudik yang berubah menjadi teror ini. Hari itu, Gilang memulai perjalanan mudiknya dengan perasaan yang campur aduk. Rasa lelah setelah berbulan-bulan bekerja perlahan tergantikan oleh semangat untuk segera sampai di kampung halaman. Sudah lama ia tidak pulang, dan bayangan wajah orang tua yang menunggunya di rumah terus terlintas di pikirannya. Ia berangkat sendirian menggunakan sepeda motor, membawa tas kecil berisi pakaian dan beberapa oleh-oleh sederhana. Tidak ada firasat buruk, tidak ada rasa takut, hanya niat tulus untuk pulang. Gilang sengaja memilih berangkat sore hari. Menurut perhitungannya, jika perjalanan lancar, ia akan tiba malam hari, tepat saat suasana rumah mulai tenang. Jalanan di awal perjalanan masih ramai oleh kendaraan para pemudik lain. Suara klakson, deru mesin, dan cahaya lampu kendaraan justru membuatnya merasa aman. Sesekali ia tersenyum sendiri di balik helm, membayangkan momen berkumpul bersama keluarga. Namun seiring waktu berjalan dan matahari mulai tenggelam, suasana perlahan berubah. Langit yang tadinya cerah mulai menggelap, menyisakan semburat jingga yang pelan-pelan hilang di telan malam. Gilang sempat berhenti sejenak di pinggir jalan untuk mengecek ponselnya. Aplikasi penunjuk arah menunjukkan rute tercepat menuju tujuan melewati sebuah jalur bernama Jalan Randu Jajar, Pemalang. Nama jalan itu terasa asing di telinganya. Gilang sempat mengernyit, mencoba mengingat apakah ia pernah melewati jalur tersebut sebelumnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, namun tak menemukan jawaban pasti. Di layar ponsel, rute itu terlihat lebih singkat dibandingkan jalur utama. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk mengikuti arahan tersebut. Paling cuma jalan alternatif biasa, pikirnya saat itu. Beberapa menit kemudian, suasana mulai terasa berbeda. Jalanan yang semula cukup ramai perlahan menjadi lebih lenggang. Lampu-lampu toko menghilang, digantikan oleh pepohonan tinggi di kiri dan kanan jalan.
Gilang mulai merasakan angin malam yang dingin menusuk kulit, meski jaket yang ia kenakan cukup tebal. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul, meyakinkan diri bahwa semua ini masih normal. Tanpa disadari, roda motornya telah membawa Gilang semakin dekat ke sebuah jalan yang kelak akan mengubah pandangannya tentang perjalanan malam. Jalan Randu Jajar, tempat di mana mudik penuh harapan akan mulai berubah arah. Begitu Gilang benar-benar memasuki jalan Randu Jajar, ia langsung merasakan perubahan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jalanan yang ia lalui kini terasa jauh lebih sempit, seolah menelan dirinya ke dalam lorong panjang yang gelap dan sunyi. Lampu penerangan hampir tidak ada, hanya sinar lampu motor yang memecah kegelapan, memantul di aspal yang mulai lembab oleh embun malam. Pepohonan besar berdiri rapat di kiri dan kanan jalan, dahan-dahannya saling bertaut di atas, membentuk semacam atap alami yang membuat cahaya bulan hampir tak terlihat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, bukan sekedar dingin malam, tetapi dingin yang menusuk hingga ke tulang. Gilang merapatkan jaketnya, meski entah mengapa tubuhnya tetap menggigil. Semakin jauh ia melaju, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak terdengar anjing menggonggong atau suara manusia sama sekali. Bahkan suara serangga malam yang biasanya ramai pun seakan menghilang. Keheningan itu justru terasa menekan, membuat telinga Gilang berdenging. Di tengah kesunyian itu, perasaan aneh mulai muncul. Gilang merasa seperti tidak sendirian. Ada sensasi seolah sepasang mata sedang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia beberapa kali menoleh ke kiri dan kanan, namun yang ia lihat hanyalah bayangan gelap dan batang pohon yang diam membisu. Ia mencoba menertawakan perasaannya sendiri, menganggap semua ini hanya akibat kelelahan dan sugesti karena jalan yang terlalu sepi. Namun, perasaan itu tak kunjung hilang. Dadanya terasa sesak tanpa sebab, nafasnya menjadi lebih pendek, seolah ada tekanan tak terlihat yang mengikuti setiap tarikan udara. Gilang mulai membaca doa pelan-pelan di dalam helm, berharap ketenangan bisa kembali. Tangannya menggenggam stang motor lebih erat, refleks jari-jarinya siap menarik gas kapanpun diperlukan. Tiba-tiba, indera penciumannya menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah bau samar, tajam dan menusuk. Awalnya Gilang mengira itu bau tanah basah atau dedaunan yang membusuk. Namun semakin lama, aroma itu semakin kuat. Bau tersebut asing, anyir, seperti darah bercampur dengan tanah lembab. Perutnya mual, jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Gilang memperlambat laju motornya, matanya menyorot jalanan kosong yang membentang panjang, seakan tidak ada ujungnya. Di saat itulah, ia mulai sadar, firasat buruk yang ia abaikan sejak awal kini berubah menjadi peringatan yang nyata. Jalan ini bukan sekedar jalan sepi biasa. Ada sesuatu yang terasa salah, dan Gilang sudah terlanjur berada terlalu jauh untuk kembali dengan perasaan tenang. Ia belum tahu bahwa di depan sana ketakutan yang sesungguhnya sedang menunggunya. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi menggelayuti pikiran Gilang perlahan berubah menjadi ketakutan nyata. Jalan Randu Jajar terasa semakin sunyi, seolah dunia di luar sana telah menghilang sepenuhnya. Lampu motor menjadi satu-satunya sumber cahaya, menyorot lurus ke depan, membelah gelap yang terasa begitu pekat. Setiap meter yang dilalui membuat napas Gilang semakin berat. Di tengah perjalanan, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Awalnya hanya bayangan samar di pinggir jalan, berdiri diam tak bergerak. Gilang menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia menyadari bahwa bayangan itu menyerupai sosok manusia. Orang, gumamnya lirih di balik helm.
Pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkin ada orang yang kehabisan kendaraan, mungkin pemudik lain yang butuh bantuan. Gilang berusaha berpikir positif, meski perasaan di dadanya berkata sebaliknya. Ia sedikit mengurangi kecepatan motor, sorot lampu kini semakin jelas mengenai sosok tersebut. Sosok itu berdiri tepat di pinggir jalan, membelakangi arah Gilang. Tubuhnya tinggi dan kurus, mengenakan pakaian gelap yang tampak lusuh. Rambutnya panjang, terurai menutupi hampir seluruh wajah dan punggungnya. Yang membuat Gilang merinding, sosok itu berdiri terlalu diam, tidak bergerak sedikit pun, seperti patung yang sengaja diletakkan di sana. Saat jarak semakin dekat, udara di sekitar terasa semakin dingin. Bau anyir yang sebelumnya samar kini terasa lebih kuat, menusuk hidung hingga membuat kepala Gilang sedikit pening. Tangannya gemetar saat menggenggam stang motor. Dalam hatinya, ia mulai menyesali keputusannya memilih jalan ini. Ketika Gilang hampir sejajar dengan sosok tersebut, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sosok itu perlahan menoleh. Gerakannya sangat lambat, seakan dilakukan dengan sengaja agar Gilang melihat setiap detiknya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya bergeser, memperlihatkan kulit pucat keabu-abuan. Wajah itu kosong, nyaris tanpa ekspresi. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke arah Gilang tanpa berkedip. Bibirnya terbuka sedikit, membentuk senyum aneh yang tidak menunjukkan emosi apapun. Di saat yang sama, mesin motor Gilang mendadak mati. Lampu padam, suara mesin menghilang. Hanya keheningan yang tersisa. Jantung Gilang seolah berhenti berdetak. Dunia terasa membeku dalam 1 detik yang terasa sangat panjang. Ia mencoba menyalakan motor, namun tangannya terasa kaku. Kakinya gemetar hebat, hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam kesunyian itu, ia bisa mendengar napasnya sendiri yang tersenggal-senggal. Sosok itu kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Gilang tidak ingat kapan sosok itu berpindah posisi. Ia hanya tahu jaraknya kini tinggal beberapa langkah saja. Bau anyir semakin menyengat, tenggorokannya terasa kering, seolah suaranya tertelan oleh ketakutan. Ia ingin berteriak, namun tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Detik demi detik berlalu dengan lambat dan menyiksa. Tiba-tiba, sosok itu membuka mulutnya lebih lebar. Namun anehnya, tidak ada suara yang keluar, tidak ada jeritan, tidak ada hawak, hanya keheningan yang semakin menekan, membuat kepala Gilang terasa mau pecah. Dalam refleks terakhirnya, ia memejamkan mata dan mulai melafalkan doa sekuat yang ia bisa. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak berada di tempatnya. Namun, rasa aman tidak serta-merta datang. Sebaliknya, ketakutan justru semakin membesar. Gilang merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, perasaan bahwa sosok itu tidak pergi, melainkan berada di tempat yang tidak bisa ia lihat. Dan dari situlah, teror yang sesungguhnya baru saja mulai. Keheningan setelah sosok itu menghilang justru terasa jauh lebih mengerikan. Gilang masih berdiri terpaku di atas motornya. Tubuhnya kaku, seolah tak lagi bisa digerakkan. Jalan Randu Jajar kembali sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu menekan, membuat napas terasa berat dan pikiran dipenuhi bayangan-bayangan buruk. Dengan tangan gemetar, Gilang kembali mencoba menyalakan motornya. 1 kali, gagal. 2 kali, gagal. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, meski udara terasa sangat dingin. Ia berusaha tetap tenang, menarik napas panjang sambil kembali melafalkan doa di dalam hati. Pada percobaan berikutnya, mesin motor akhirnya menyala. Suara knalpot yang terdengar tiba-tiba terasa seperti penyelamat. Tanpa menunggu lebih lama, Gilang memutar gas perlahan. Motor mulai bergerak, meninggalkan titik tempat ia hampir kehilangan kesadaran. Namun baru beberapa meter melaju, perasaan aneh kembali muncul. Bukan rasa takut yang tiba-tiba, melainkan keyakinan yang mengerikan. Ia merasa tidak sendirian.
Lampu motor menyorot jalan kosong di depan, tapi Gilang merasa seolah ada sesuatu tepat di belakangnya. Ia mencoba fokus ke depan, memaksa pikirannya agar tidak menoleh ke spion. Namun jantungnya berdetak semakin kencang, seolah memberi peringatan. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, ia melirik spion sebelah kiri. Sekilas, ia melihat bayangan hitam. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, hanya siluet gelap yang bergerak cepat mengikuti laju motornya. Gilang menoleh lagi ke spion kanan. Bayangan itu masih ada. Jaraknya tidak terlalu dekat, namun juga tidak tertinggal jauh. Seolah sengaja menjaga jarak, cukup untuk membuat Gilang sadar bahwa ia sedang diikuti. Napasnya memburu, tangannya semakin kuat mencengkram setang. Ia mempercepat laju motor, berharap bisa segera keluar dari jalan itu. Namun sejauh mata memandang, jalan Randu Jajar seakan tak berujung. Pepohonan tinggi terus berbaris, menciptakan lorong gelap yang terasa tak berkesudahan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah belakang. Bukan suara langkah kaki yang jelas, melainkan gesekan seperti sesuatu yang diseret di atas aspal. Suara itu pelan, namun cukup jelas untuk menembus keheningan malam. Gilang merasa tengkuknya panas, bulu kuduknya berdiri tanpa bisa ia kendalikan. Ia tak berani menoleh lagi, hanya memusatkan pandangan lurus ke depan. Di telinganya terdengar napas berat, sangat dekat, bukan dari belakang jauh, melainkan seolah berada tepat di sampingnya. Gilang merasa udara di sekitarnya berubah, menjadi lebih dingin dan berat. Setiap helaian napas terasa sulit, seakan ada tangan tak kasat mata yang menekan dadanya. Dalam ketakutan, ia mulai membaca doa dengan suara bergetar, berharap kata-kata itu bisa menjadi pelindung. Motor kembali tersendat, lampu depan berkedip beberapa kali. "Jangan sekarang," bisiknya panik. Ia memutar gas lebih dalam, hampir tanpa peduli kondisi jalan. Di spion, bayangan hitam itu kini terlihat lebih jelas. Bentuknya tinggi dengan gerakan tidak wajar, seolah melayang bukan berlari. Jaraknya semakin dekat, membuat Gilang hampir kehilangan kendali atas motornya. Dalam kondisi hampir putus asa, ia melihat cahaya samar di kejauhan, sebuah lampu jalan. Harapan kecil itu membuatnya mengumpulkan sisa tenaga dan keberanian. Ia terus melaju, menolak untuk menoleh atau berhenti, meski suara napas berat itu masih terdengar mengikuti. Begitu ia melewati batas jalan dan mendekati area yang lebih terang, suara itu mendadak menghilang. Bayangan di spion lenyap seketika, seolah tidak pernah ada. Jalanan mulai terlihat normal, dengan lampu penerangan dan tanda-tanda kehidupan. Gilang memperlambat laju motornya, dadanya naik turun tak beraturan. Ia selamat melewati jalan Randu Jajar, namun satu hal pasti, teror malam itu telah meninggalkan bekas yang tidak akan mudah hilang dari ingatannya. Begitu benar-benar keluar dari jalan Randu Jajar, Gilang merasa seolah baru saja terlepas dari cengkeraman sesuatu yang tak terlihat. Jalanan di depannya kini terang oleh lampu penerangan dan beberapa kendaraan lain mulai melintas dari arah berlawanan. Namun rasa aman itu datang terlambat, tubuhnya sudah terlanjur lemas. Tangannya gemetar hebat dan nafasnya tersengal-sengal seperti baru berlari jauh. Ia menepi di sebuah warung kecil yang masih buka. Begitu helm dilepas, Gilang langsung muntah. Perutnya terasa melilit, kepalanya pusing, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Pemilik warung menatap heran, namun Gilang tak sanggup menjelaskan apapun. Ia hanya duduk tertunduk, mencoba menenangkan diri sambil meneguk air putih sedikit demi sedikit. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Jaket yang ia kenakan, yang sejak tadi terasa basah, mengeluarkan bau anyir yang sama seperti yang ia cium di jalan tadi. Bukan bau keringat biasa. Bau itu menusuk, asing, dan membuatnya mual kembali. Gilang segera melepas jaket tersebut dan membungkusnya dengan plastik, seolah takut bau itu akan menempel lebih lama. Perjalanan dilanjutkan dengan kecepatan pelan. Gilang tak lagi berani menyalip atau memacu motor. Setiap suara kecil membuatnya refleks menoleh.
Setiap bayangan di pinggir jalan memicu ketakutan baru. Ia terus membaca doa tanpa henti hingga akhirnya tiba di rumah keluarga dengan kondisi tubuh yang benar-benar kelelahan. Malam itu, Gilang jatuh sakit. Demam tinggi, tubuh lemas, dan mimpi buruk datang silih berganti. Dalam tidurnya, ia kembali melihat sosok berambut panjang itu, diam, menatap, dan tersenyum tanpa suara. Kondisi itu berlangsung beberapa hari. Baru setelah diminta beristirahat total dan banyak berdoa, keadaannya perlahan membaik. Sejak kejadian tersebut, Gilang berubah. Ia tak pernah lagi berani bepergian malam sendirian melewati jalan sepi. Setiap mudik, ia memilih jalur ramai meski lebih jauh. Dan kepada siapapun yang mendengar ceritanya, ia selalu berpesan satu hal: jangan abaikan firasat dan jangan meremehkan jalan yang terasa berbeda. Karena tidak semua perjalanan berakhir di tujuan dengan utuh. Sebagian meninggalkan luka yang tak terlihat namun terus hidup di ingatan. Kisah yang dialami Gilang menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjalanan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hal-hal di luar nalar manusia yang terkadang hadir tanpa bisa kita jelaskan. Karena itu, dimanapun dan kapanpun kita bepergian, terutama saat mudik atau perjalanan malam, jangan pernah mengabaikan firasat. Persiapkan diri sebaik mungkin, jaga sikap dan ucapan selama di jalan, serta selalu awali perjalanan dengan doa. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih waspada dan menghormati tempat yang kita lewati. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan cerita-cerita horor nyata yang dikemas dengan penuh tanggung jawab. Jika kalian memiliki pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, tidak semua yang terlihat sepi benar-benar kosong. Selalu hati-hati di jalan.